A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa sadaqallahun nabiyyul karim. Ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berselawatlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan barang siapa yang selalu berselawat kepadanya, semoga mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para tuan guru, para tokoh agama, para ustadz, para ustazah, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini membahas tentang sayangilah saudaramu, cintailah saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa menyayangi saudaranya, menyayangi teman-temannya, sahabatnya, tetangganya. Bahkan bagi yang sudah berkeluarga, ia bisa menyayangi keluarganya, dan juga dia bisa menyayangi orang yang tidak dia kenal sekalipun. Apabila dia bisa menyayanginya, maka dia termasuk orang yang beriman. Itulah salah satu orang yang beriman. Jadi dalam sebuah hadis ya, karya Imam Nawawi, hadis Arba'in, dari Hamzah Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Yang artinya tidak dikatakan kamu beriman kepada Allah sebelum kamu bisa menyayangi saudaramu seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 13 dan nomor 45. Jadi para jamaah, kita apabila mau dikatakan orang yang beriman, maka sayangilah saudara kita, cintailah saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Apabila kita mampu menyayanginya, berarti kita adalah orang yang beriman. Apabila ada saudara kita yang sakit, kita jenguk. Apabila ada saudara kita yang telah meninggal dunia, kita takziah. Apabila ada acara di rumah saudara kita, kita datang untuk meramaikannya. Dan apabila ada saudara kita yang telah meninggal dunia, sahabat kita yang telah meninggal dunia yang sudah lama, marilah kita berziarah ke rumahnya. Itu adalah salah satu orang yang beriman. Jadi jangan gara-gara kita tidak kenal dengan orang, kita tidak kenal dengan musuh kita, bahkan dia pernah menyakiti kita, tetapi ketika dia mendapat musibah, kita malah senang. Nauzubillah min zalik. Jangan seperti itu para jamaah. Tetapi ketika ada saudara kita, baik musuh kita yang telah menyakiti hati kita, apabila
dia menyakiti kita, maka jangan balas dengan kejahatan. Begitu juga adalah yang tidak seakidah dengan kita, salah satunya orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani. Jangan gara-gara tidak sama dengan seakidah kita bermusuhan dengannya. Jangan. Jadi Islam itu saling menyayangi satu sama lain, terutama sayangilah saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi juga kan kita akan menghadapi pilkada. Betul tidak? Betul. Jadi di sini sudah ada yang bisa memilih? Sudah ada. Jadi Ustadz di sini tak menyampaikan kita harus pilih yang mana ya, tetapi Ustadz ingin menjajarkan bahwa kita ini dalam beragam Islam harus saling menyayangi, harus rukun, damai. Jangan ada permusuhan di antara kita. Contohnya sebelah kiri pilih nomor 1, sebelah kanan nomor 2. Jangan gara-gara pilkada itu yang ini dan ini jadi begaduh. Jangan gara-gara pilkada kita bermusuhan. Jadi ciptakanlah pemilihan kita pada tahun ini menjadi aman ya, damai, sejahtera, sukses dan lancar. Jadi ada namanya aman ya. Jadi Ustadz tak ada milih ke aman, jangan. Jadi intinya Ustadz menyampaikan kita ini harus rukun, damai salah satunya ya. Jangan gara-gara masalah politik ini kita jadi begaduh. Begitu juga ada isu-isu radikal, dibilang orang yang bercadar radikal, orang yang ikut pengajian radikal. Na'udzubillah min zalik. Jadi Ustadz sampaikan bahwa radikal sekarang itu berada di sosial media kita. Maka bijak-bijaklah kita memakai sosial media, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, bahkan WA. Jadi apabila ada suatu info yang diberikan oleh orang-orang yang ingin merusak agama Islam, yaitu dengan cara memberi share suatu pemberitahuan yang isinya radikal, maka pahamilah dengan baik-baiknya. Jangan mudah diterima para jamaah. Jadi kunci orang radikal itu adalah dia ingin merusak agama Islam. Dia ingin menghancurkan agama Islam. Dan dia ingin agama Islam ini roboh, agama Islam ini pecah. Dan juga di salah satunya adalah ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi para jamaah, di zaman sekarang ini banyaklah berita-berita hoak, berita-berita yang tak baik sehingga membuat kita itu saling bermusuhan. Jadi para jamaah, dalam hadis itu kita ambil, sayangilah saudara kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Saling menjagalah satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, dan saling menyayangi satu sama lain, karena itu adalah salah satu orang yang beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz menyampaikan ya, ada 4 mazhab. Yang pertama pendapat mazhab Hanafi. Jadi Hanafi ini mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kita mazhab apa? Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i. Oke. Jadi mazhab Hanafi mengatakan kita yang bercadar ini, kalau kata Hanafi adalah semua aurat itu ada dalam tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya mazhab Maliki yang mengatakan bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun apabila memakai cadar hukumnya sunnah. Itu kata mazhab Maliki, hukumnya sunnah. Selanjutnya kata mazhab kita, mazhab apa kita? Syafi'i. Ia mengatakan bahwa aurat wanita di depan lelaki bukan mahram, adalah seluruh tubuh. Jadi ini kalau depan laki-laki, aurat itu seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki. Jadi ini termasuk ya, depan lelaki memakai cadar, luar biasa. Berarti kita berterima mazhab Syafi'i. Dan juga wanita memiliki 3 jenis aurat. Yang pertama, aurat dalam sholat, sebagaimana telah dijelaskan, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu kalau waktu sholat. Yang kedua, aurat terhadap pandangan lelaki, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Menurut pendapat yang muktamad, yang ketiga adalah ketika berdua bersama yang mahram,
sama seperti laki-laki, yaitu antara pusat dan paha. Nah, jadi kita kan mazhab Syafi'i. Jadi ini termasuklah yang dipakai oleh umat Islam, yang dipakai oleh adik-adik sahabat dunia akhirat, termasuk pengikut mazhab Syafi'i. Jadi yang kalian pakai ini tidak salah. Jadi orang-orang yang mengatakan dia radikal, ngapainlah pakai cadar, macam tak ada lagi yang bisa dipakai. Akhirnya apa? Allah mengangkat derajat orang yang bernikah, betul kan? Diangkat derajatnya. Alhamdulillah, diturunkan virus corona, akhirnya yang Kristen pun pakai masker, laki-laki pun pakai masker, betul? Nah, jadi kalau udah namanya perintah Allah yang dilaksanakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, tak ada yang bisa menghalanginya. Karena kebenaran itu tidak bisa disamakan dengan kesalahan, tidak bisa bercampur. Ibaratkan susu diletakkan, dituangkan kopi, maka jadi hitam, tak bisa. Kok udah benar-benar, yang hak-hak, batil-batil, tak bisa disamakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingin menyampaikan kata-kata terakhir. Jadi kita sesama manusia ini harus saling menyayangin, saling menjaga, terutama umat Islam ya, yang sedang disudut-sudutkan, yang sedang diganggu-ganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya harapkan kita harus lebih waspada lagi dalam bersosial media, karena orang yang mau menghancurkan Islam ini mulai dari sosial media. Bijak-bijaklah kita memakai Facebook, Twitter, Instagram, bahkan WA. Jangan ketika ada orang share di WA kata-kata yang menyinggung, kata-kata berfatwa, kita mudah share lagi. Jangan, dibaca dulu baik-baik apakah berita ini benar atau tidak. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita pahamin, yang ngirim contohnya siapa yang ngirim ya, si ini yang dia ngirim, dibaca dulu, jangan langsung terima bulan-bulan, apalagi di share kemana-mana. Itulah yang membuat umat Islam itu rusak. Jadi pahami dulu, tabayun dulu, lihat ini infonya benar atau tidak. Jadi ciri-ciri radikal adalah dia ingin merusak umat Islam, dia ingin menghancurkan umat Islam, dan ingin mencari masalah. Nah, jadi kita umat Islam ini harus waspada terhadap radikal. Ada juga kemarin saya info ya, di daerah-daerah lainnya yang mengatakan ibu-ibunya itu ya, lihat anaknya yang bercadar, mau ke masjid dilarang. Jangan radikal katanya. Mau ke masjid dilarang, mau ikut pengajian dilarang, mau ikut berkumpul kajian dilarang. Begitulah, jangan sampai terjadilah. Untuk orang tua kita juga ya, sampaikan juga sama orang tua bahwa yang kita lakukan perkumpulan ini bukan suatu yang mudarat, tetapi ini maslahat. Sampaikan kepada orang tua-tua kita bahwa kegiatan sahabat dunia akhirat ini termasuk kegiatan yang Allah senangin, yang Allah sayangin. Karena apa? Di sini terkumpul suatu ilmu, silaturahmi yang erat, dan insya Allah apabila kita dikumpulkan Allah di sini, semoga kita bisa berkumpul di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini saja dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, pada Allah Ustaz mohon ampun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, amin. Dan termasuk kita menjadi orang yang bisa menyayangi saudara kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan pilkada kita pada tahun hari ini menjadi kondusif dan sukses tanpa ada yang saling menyakiti. Bahkan Ustaz sampaikan, zaman sekarang ini ada ulama mau ditusuk, Ustaz juga takut ini. Nanti ada pula yang Ustaz dari belakang ya kan. Nah, jadi itu masuk radikal, itu merusak umat Islam, apalagi menjelang September ini kan, betul kan? Nah, jadi mulai waspada, jagalah ulama kita, Ustaz kita, jagalah Ustaz Alvin ya. Dan sampai diapain orang ya. Nah, jadi Ustaz belum ada yang jaga. Nah, jadi kita harus saling menjaga, saling satu sama lain. Apabila ada saudara kita sakit, kita merasakan sakit. Ada saudara kita lagi susah, kita merasakan susah. Dan ketika dia lagi senang, kita tak suka. Ketika dia sedang merasakan suatu kesedihan, kita senang pula. Jangan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saya sampaikan, semoga kita termasuk hamba Allah yang saling mencintai dan menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah fadu qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.